Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 217. Ali, John. Ang Lee berteriak dengan suara rendah. Serangan musuh terlalu mendadak. Jika Ali dan John tidak mengambil tindakan pencegahan, mereka mungkin akan menemui sesuatu yang tidak terduga. Saya baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Ali dan John menjawab satu demi satu, tetapi ada rasa sakit di suara mereka mungkin terluka. Sembunyikan. Perintah Lian, menatap ke depan dengan mata marah. Pengukur energi panas dapat menemukan posisi persembunyian berdasarkan panas yang dipancarkan tubuh manusia. Peralatan ini sangat berguna di medan perang penembak jitu modern untuk menemukan musuh yang tersembunyi. Tidak ada cara untuk menangani pengukur energi panas. Cara paling langsung adalah dengan menurunkan suhu tubuh. Misalnya, Lian bersembunyi di sungai sebelumnya dan menggunakan air sungai untuk menenangkan diri. Contoh lainnya adalah penggunaan obat-obatan untuk menenangkan diri. Saat ini, seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai metode untuk merespon musuh telah bermunculan di medan perang. Lian merogoh peralatannya dan mengeluarkan suntikan yang biasanya diabaikan. Bentuknya hanya sedikit lebih besar dari ibu jari, bila diperlukan akan muncul jarum di bagian depan. Lian tidak mengetahui nama ilmiah obat ini, tapi semua orang memberinya nama yang mudah diingat, Bing Dian. Arti titik beku sangat jelas. Bahkan di lingkungan bersalju yang membekukan, selama Anda memasukkan obat ini, suhu tubuh Anda dapat diturunkan ke dunia luar dalam waktu singkat. Lian membuka tutupnya, memasukkan jarum ke dalam tubuhnya, memeras obat di dalamnya, dan suhu tubuhnya mulai turun dengan cepat. Saat obat disuntikkan, tubuh Lian akan tetap pada suhu rendah selama 10-20 menit. Obat penghangat lainnya harus disuntikkan, jika tidak, kerusakan pada tubuh akan sangat besar. Di pengukur energi panas, Lian secara bertahap menghilang, memberikan musuh ilusi, tak terlihat. Lian meluncur keluar dari dataran rendah dengan senapan sniper di tangannya, dan kemudian dengan hati-hati merangkak ke depan menggunakan penutup tumbuh-tumbuhan sampai dia mencapai semak. Lokasi di sini sangat ideal, dan Ang Lee dapat dengan jelas melihat penembak mesin dan pengukur energi panas seukuran laptop di sebelahnya. Jaraknya 85 meter, sudut ke atas 10 derajat, dan kecepatan angin 0,5 meter per detik. Data itu terlintas di benak Lian, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan setengahnya perlahan, lalu menggerakkan miliknya jari tanpa sadar. Bang! Saat tembakan terdengar, senapan mesin di sisi berlawanan gagal menembak. Ang Lee tidak memilih untuk segera berpindah posisinya, melainkan menyerang saat setrika masih panas dan melepaskan tembakan lagi. Tembakan ini mengenai pengukur termal. Pengukur energi panas terkena peluru dan terbalik 2 kali. 80% rusak. Lian dengan hati-hati memindahkan posisinya dan memanjat ke belakang pohon besar yang jaraknya 5 meter. Penembak jitu musuh sudah mulai mencari lokasi Lian. Lian bersembunyi di akar pohon dan sekali lagi mengunci target di seberangnya, pria yang awalnya bertanggung jawab mengendalikan pengukur termal. Dia tergeletak di tanah ketika Ang Lee menembak penembak mesin itu, tapi sekarang dia mengambil senapan mesin itu. Lian dengan cepat menarik pelatuknya tanpa memberi kesempatan pada lawan untuk menembak, lalu dengan cepat mengubah posisinya. Berdesir. Suara penembak jitu lawan yang mengubah posisi datang dari dalam hutan. Lian belum melihat penembak jitu musuh, tapi dia tahu dari frekuensi pergerakannya bahwa penembak jitu musuh sudah panik. Sejauh ini, musuh telah kehilangan 6 orang, lebih dari separuh jumlah mereka, dan semua orang akan terkena dampaknya. Namun Lian tetap kalem, berbaring di sana tanpa bergerak, dengan sabar menunggu musuh terkena senjatanya. Wow! Suara gerakan musuh tiba-tiba menjadi lebih keras dan menghilang. Mundur. Lian sedikit mengernyit. Tolong. Ang Lee, tolong. Suara Natasha terdengar dari depan. Situasinya terbalik, dan musuh pasti sudah mundur setelah menerima perintah. Mereka tidak lagi berlari untuk mati seperti sebelumnya, tetapi akan menunggu di tempat, menunggu Lian lewat. Masalah. Lian diam-diam berpikir, sudah 5 menit sejak dia menyuntikkan titik beku. Tidak ada jaminan bahwa musuh tidak memiliki perangkat energi panas lain di tangannya. Dia harus menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu 15 menit yang tersisa, jika tidak, efek obat titik beku akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Ali, John, bagaimana kabarmu? Lian bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Suara John datang dari komunikator, disusul suara Ali. Saya masih bisa bertarung. Aku butuh bantuanmu, kata Lian. Tanpa bantuan kedua orang tersebut, akan sulit bagi Ang Lee untuk mengalahkan semua musuh dalam waktu 15 menit. Tahukah Anda, di antara musuh-musuh tersebut adalah Philip, seorang penembak jitu yang jenius. Tidak masalah, apa yang kamu ingin kami lakukan? Tanya Ali. Linggirkan orang-orang itu. Jawab Lian. Serahkan pada kami, jawab John. Tak lama kemudian, John dan Ali melewati Lian. Padahal, keadaan kedua pria tersebut sangat buruk, jika tidak bersembunyi di balik bunker dan mengenakan rompi anti peluru, mereka pasti sudah lama meninggal. Ali terkena 2 peluru senapan mesin saat menghindari peluru.
Bunker tersebut melemahkan kekuatan pelurunya, dan terhalang oleh rompi anti peluru, namun Ali masih terkena hantaman dahsyat yang mematahkan dua tulang rusuknya. Bagi Ali, setiap langkah yang diambilnya saat ini menyakitkan. Kondisi John sedikit lebih baik, ia hanya terluka di bagian lengan akibat peluru nyasar, yang menghentikan pendarahannya untuk sementara. Keduanya menyeberang untuk berlindung dan menyelinap ke depan, dengan Lian mengikuti di belakang mereka. Mereka bertiga berhenti saat jaraknya masih 200 meter dari kabin. Ang Li mengisi ulang majalah itu dan memanjat ke belakang pohon. Berdiri tinggi dan melihat jauh, bahkan tanpa meminjam teleskop, Lian bisa melihat Natasha diikat di pohon 200 meter jauhnya dengan mata telanjang. Sudut pandang ini dapat membantu Ang Li menemukan musuh dengan cepat, namun memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, begitu posisi Lian terungkap, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tindakan. Setelah bersiap-siap, Lian mengeluarkan perintah untuk bertindak. Desir, desir, desir. Ali dan John membuat keributan dan berjalan melewati hutan, sementara Lian mencari lokasi musuh dengan teleskop. Kerumputan yang berjarak 20 meter di sebelah kanan belakang Natasha bergerak. Seorang penembak jitu secara tidak sengaja memperlihatkan posisinya saat mengatur sudut tembak. Hanya 30 meter di depan sisi kanan penembak jitu, teropong penembak jitu di belakang batu memantulkan cahaya, memperlihatkan posisinya. Disusul penembak jitu lainnya, kakinya muncul dari balik semak. Dalam waktu singkat, Ang Li menemukan 5 musuh, dan kali ini Ali dan John pun terhenti. Mereka terlalu dekat dengan musuh dan akan disergap jika terus maju. John, arah jam 11, jarak 113 meter, kecepatan angin 0,6 meter per detik. Ang Li melaporkan serangkaian data dan bertindak sebagai pengamat John. John menyiapkan senapan sniper antimateri dan melakukan penyesuaian tembakan berdasarkan data yang dilaporkan oleh Ang Li. Bab 218. Bang! John menarik pelatuknya. Kekuatan peluru penembak jitu antimaterial meledak lagi, terbang melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya, menembus pohon dan mengenai bahu penembak jitu. Tembakannya sedikit melenceng dan gagal mematikan sasaran. Bagi John yang tidak bisa melihat sasaran sama sekali dan hanya mengandalkan instruksi Ang Li untuk menembak, tembakannya sudah sangat bagus. John, sesuaikan titik tumbukan 10 cm ke kanan. Ang Li berbisik. John menyesuaikan titik dampaknya. Penyimpangan 10 cm akan dilewati dengan sedikit gerakan moncongnya. Jika John dapat menghadapi target dalam jarak 100 meter, itu akan relatif mudah, tetapi sekarang sangat sulit untuk menyesuaikan deviasi 10 cm ketika target sama sekali tidak terlihat, dan dia hanya dapat mengandalkan perasaan. Bang! John menarik pelatuknya untuk kedua kalinya, dan hulu ledak melewati rintangan seperti sebelumnya, menembus pohon dan mengenai kepala sasaran. Bidikan ini sempurna. Pukul! Lian berbisik. John mengepalkan tinjunya untuk merayakan. Tembakan ini merupakan pukulan fatal bagi musuh. Mereka tidak dapat memahami bagaimana John melihat dan memukulnya. Jika yang pertama hanya kebetulan, maka yang berikutnya menimbulkan teror bagi musuh. Di bawah bimbingan Ang Li, John dengan cepat menembak sasaran kedua. Kali ini saya terbilang beruntung, dan targetnya tereliminasi hanya dengan satu tembakan. Lalu datanglah yang ketiga, membunuh sasaran dengan 3 peluru. Dua musuh yang tersisa benar-benar bingung dan buru-buru berpindah posisi dan bersembunyi di balik bunker yang lebih aman. Lian tidak terburu-buru. Dia menunggu keduanya berhenti sebelum memberikan instruksi kepada John. Target yang dipilih adalah penembak jitu di belakang gundukan itu. Bang! John menarik pelatuknya. Itu senapan sniper anti-material. Apakah berguna bersembunyi di balik tumpukan tanah? Terdengar suara, pop. Gundukan tersebut sepertinya telah hancur akibat bom. Setelah diledakkan oleh peluru 12,7 mm, hulu ledaknya tepat mengenai sasaran. Penembak jitu terakhir bersembunyi di balik batu dengan sudut yang sangat rumit. Jika John ingin mengenai sasaran, selain menembus lapisan batu setebal puluhan sentimeter, ia juga harus menembus beberapa pohon. Bahkan peluru 12,7 mm pun tidak mampu melakukannya dengan sekali tembakan. Selain itu, John telah melepaskan beberapa tembakan di tempat yang sama, dan lokasi tersebut sudah terekspos, yang sangat berbahaya. Jadi Lian memberi perintah untuk bergerak, dan dia mengunci target sejauh 200 meter dengan senjatanya. Dedaunan bergoyang, dan sinar matahari menerpa wajah Lian melalui celah di antara dedaunan. Tidak bagus. Lian tiba-tiba bergerak, menyadari bahwa teropongnya mungkin memantulkan cahaya. Bukan karena dia takut ketahuan oleh penembak jitu di balik batu seberang, tapi dia khawatir terlihat oleh orang lain. Philippus. Hingga saat ini Philip belum menampakkan wajahnya. Lian sangat yakin Philip ada di sini, tapi dia belum menemukannya. Semua pikiran ada dalam sekejap mata. Menyadari bahwa dia mungkin terkena pistol Philip, Lian melompat ke bawah pohon tanpa ragu-ragu. Bang! Hampir di saat yang bersamaan, tembakan datang dari sisi berlawanan. Lian merasakan pukulan keras di dadanya, lalu dia terjatuh ke tanah dalam keadaan terjun bebas. Wow! Lian berguling ke rumput dan menatap dadanya. Peluru penembak jitu tersangkut di rompi anti peluru. Dilihat dari suara tembakan dan efek peluru yang mengenai rompi anti peluru, Ang Li yakin Philip bersembunyi setidaknya 300 meter jauhnya. Lian! John dan Ali berteriak bersamaan, keduanya mengira Lian jatuh dari pohon setelah ditembak.
Saya masih hidup, kata Lian melalui komunikator. Selain merasakan sakit di dada dan merasa seluruh tulang di tubuhnya bergetar, Lian tidak terluka. Ini Philip, tetap bersembunyi. Perintah Lian. John dan Ali awalnya ingin datang, tetapi begitu mereka mendengar itu adalah Philip, mereka mengintai lagi. Philip adalah pemenang Golden Bullet Award, dan tindakan gegabah apapun di depannya akan berakibat fatal. Sudah lebih dari 10 menit sejak suntikan titik beku. Lian berbaring di rumput untuk beristirahat. Mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan penawarnya dan menyuntikkannya, tubuhnya mendapatkan kembali energi panasnya. Yang pasti Philip tidak memiliki pengukur energi panas, jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menembak, dan Lian tidak perlu khawatir akan terekspos setelah pulih. Berbaring di rumput adalah pilihan yang bagus. Philip memang memukul Ang Li, dan selama Ang Li masih diam, dia akan dianggap tertembak. Sekarang, tunggu saja kesempatan untuk melawan. Hutan kembali sunyi, dan bahkan penembak jitu musuh yang bersembunyi di balik bebatuan tidak bergerak. Setengah jam kemudian, Lian menyadari bahwa dia telah meremehkan Philip. Itu Philip, bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi? Jika Anda ingin melawan, Anda harus mencari cara lain. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, suara keempat tiba-tiba datang dari komunikator. Saya Instruktur Mali, melaporkan lokasi musuh. Instruktur Mali. Kecelakaan Lian penuh kejutan, dia tidak menyangka Instruktur Mali akan mengejarnya ke sini. Dengan bantuan Instruktur Mali, peluang Lian untuk menang jauh lebih besar. Laporkan, ada penembak jitu yang bersembunyi di balik bebatuan 200 meter tepat di depan saya. Philip berada 300 meter jauhnya, dan lokasi tepatnya tidak diketahui. Ditambah lagi, selain Philip, saya yakin ada musuh lain yang bersembunyi di dekat sini. Petik 2. Lian terus berkhotbah. Dimengerti, coba alihkan perhatian Philip, dan saya akan menangani penembak jitu di balik batu itu terlebih dahulu. Ya, jawab Lian. Setelah mengatakan itu, Lian berbalik dan membiarkan dirinya berbaring, membuatnya lebih mudah untuk membidik dan menembak. John, Ali, panggil nama Philip, tanyakan mengapa dia berkhianat, dan rangsang dia sebanyak mungkin. Menerima. Ini adalah ide yang bagus. Jika Philip bisa marah dan membuatnya kehilangan akal, maka peluang Ang Li akan semakin besar. Philip, kenapa kamu memberontak? Teriak Ali, bertanya dengan lugas. John lebih terampil dan berteriak keras, Philip, kamu pengecut. Natasha adalah wanitamu, dan kamu menggunakan dia sebagai umpan. Philip, kamu sungguh memalukan bagi kami para pria. Jika aku jadi kamu, aku akan menembak diriku sendiri. Natasha, kamu seharusnya melihat wajah Philip dengan jelas setelah kejadian ini kan? Menurutku, Ang Li itu baik. Sebaiknya kamu tinggalkan Philip dan bersama Ang Li. Benar. Natasha, bukankah kamu menyukai Lian sebelumnya? Lian lebih cocok menjadi suamimu daripada Philip Ali. Apa yang saya katakan benar-benar menyakiti hati saya setiap kata-katanya. Apalagi memanfaatkan ketertarikan Natasha sebelumnya pada Ang Li bisa membuat seseorang gila. Namun, Philip tidak tertipu. Sebagai pemenang Golden Bullet Award, dia lebih sabar dan sabar dibandingkan orang biasa. Bab 219. Penembak jitu yang bersembunyi di balik batu itu jelas kurang terampil ketika mendengar teriakan John dan Ali, dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Sebuah gerakan di sisinya memberi kesempatan kepada Instruktur Mali. Bang! Instruktur Mali yang sudah mengunci sasaran menarik pelatuknya. Penembak jitu yang bersembunyi di balik batu itu berguling dari balik batu sebagai tanggapan, dengan darah mengalir dari kepalanya. Bang! Suara tembakan dari sisi berlawanan menggemakan suara tembakan Instruktur Mali. Philip lah yang menembak, dan sasaran serangannya adalah pamannya, Instruktur Mali. Instruktur Mali. Seru Lian. Saya baik-baik saja. Instruktur Mali menjawab melalui komunikator dan bertanya, Liang, apakah Anda sudah memastikan lokasi Philip? Pertama kali Philip menembak, Lian pada dasarnya menentukan posisinya. Setelah tembakan kedua, dia benar-benar terlihat di depan Lian. Tentu, tapi dia bersembunyi di balik bunker, jadi aku tidak bisa menembak. Jawab Ang Li. Instruktur Mali menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lian, saya akan memberi Anda kesempatan, Anda harus memanfaatkannya. Instruktur Mali. Seru Lian, mengetahui bahwa Instruktur Mali mencoba menggunakan tubuhnya sebagai umpan. Patuhi perintah. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menembak. Instruktur Mali mengingatkan. Ya. Ang Li menyesuaikan senapan sniper di tangannya, mengunci posisi Philip, dan menunggu target muncul. Wow. Instruktur Mali yang mengenakan seragam kamuflase melompat keluar sambil memegang seragam kamuflase dengan tangan di depan untuk menutupi kepalanya, dan berlari menuju posisi Natasha. Selama dia tidak terkena pukulan di kepala, akan sangat sulit bagi Philip untuk membunuh Instruktur Mali dengan satu tembakan. Philip tidak bergerak, sepertinya dia tidak jatuh ke dalam perangkap. Instruktur Mali berlari ke arah Natasha dalam satu tarikan napas, mengeluarkan pedangnya dan menyerang ke arah tali. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari posisi yang dikunci Ang Li, dan itu adalah Philip yang bersembunyi di balik bunker. Bang! Bang! Ang Li dan Philip menembak hampir bersamaan. Di bawah kamera, Philip terjatuh dan menghilang di balik bunker. Instruktur Mali.
Lian menoleh untuk melihat posisi instruktur Mali dan melihat instruktur Mali dan Natasha jatuh ke tanah bersama-sama. Saya baik-baik saja, kata instruktur Mali sambil menjemput Natasha dan berlari kembali. Instruktur Mali baik-baik saja, lalu Natasha lah yang baru saja diserang Philip. Pacar Natasha dan Philip, meskipun John dan Ali baru saja mengucapkan kata-kata menjengkelkan itu, Philip tidak akan pernah kehilangan akal dan menembak Natasha, bukan? Faktanya Philip benar-benar menembak Natasha. Dada Natasha berlumuran darah dan dia terlihat terluka sangat parah. Mundur, cepat mundur. Instruktur Mali memberi perintah sambil berlari. Ali, John, mundur. Teriak Lian sambil terus mengunci tempat Philip berada melalui moncong senjatanya. Dengan tembakan tadi, Ang Li sangat yakin bahwa dia mengenai Philip, dan dia juga sangat yakin bahwa Philip masih hidup. Baru setelah semua orang dievakuasi, Lian mengambil senapan snipernya dan mundur, menyusul instruktur Mali dalam satu tarikan napas. Instruktur Mali, apakah Anda terluka? Ang Li memperhatikan ada darah di pinggang instruktur Mali. Seharusnya itu adalah luka yang diderita Philip saat dia menembaknya untuk pertama kali. Cederanya kecil, tapi itu Natasha. Mata instruktur Mali tertuju pada Natasha, dan ekspresinya menjadi berat. Cari tempat untuk menghentikan pendarahannya dulu. Lian dan yang lainnya berlari sejauh 2 hingga 300 meter dalam satu tarikan napas, lalu John dan Ali bertugas menjaga. Instruktur Mali merawat lukanya sendiri, dan Lian memberikan pertolongan pertama kepada Natasha. Saat ini, tanpa mempedulikan perbedaan antara pria dan wanita, Lian menggunakan pisau untuk membelah pakaian di dada Natasha, dan melihat darah keluar dari tempat agak di sebelah kanan jantung. Setelah merobek kotak P3K yang dibawanya, Lian menaburkan semua bubuk obat penahan darah di atasnya, membalut lukanya dengan perban kapas, dan menyuntikkan 2 dosis morfin ke Natasha. Natasha harus segera dikirim ke rumah sakit. Ang Li balas berteriak. Cedera Natasha terlalu serius, dan dia tidak mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak bisa pergi ke rumah sakit, pergilah ke Angel Manor. Perintah instruktur Mali. Lian setuju dengan pengaturan instruktur Mali. Rumah sakit saat ini tidak aman, tetapi rumah Natasha relatif aman. Selain itu, ibu Natasha memiliki tangan dan mata yang bagus. Dia akan mengatur segalanya sebelum Lian dan yang lainnya tiba, dan Natasha akan dirawat oleh ahli bedah terbaik di Jerman. Semuanya berjalan sangat lancar. Ang Li berhasil dievakuasi dari Forest Park dan mengirim Natasha ke Angel Manor dalam waktu singkat. Setelah itu, Lian dan keempatnya tinggal di Angel Manor. Operasi tersebut berlangsung hingga larut malam. Selama waktu ini, Lian, mereka berempat, dan saudari Li tetap berada di luar ruang operasi sampai ahli bedah yang kelelahan keluar. Operasinya berhasil dan nyawa Natasha tidak lagi dalam bahaya. Panggilan. Saudari Li menghela nafas panjang. Sarafnya tegang sebelumnya, tapi sekarang dia sedikit rileks. Dia berbalik dan memandang Lian dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Kalian datang ke ruang kerjaku. Sebelum berangkat, Lian berlari ke dokter dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan suara pelan. Setelah memasuki ruang belajar, saudari Li mengunci pintu, berbalik dan berjalan ke belakang meja untuk duduk. Dia memegang pisau halus untuk membuka amplop di tangannya dan memandang mereka berempat dengan dingin. Haruskah kamu memberiku penjelasan mengapa Natasha terluka dan siapa yang menembaknya? John dan Ali saling berpandangan, keduanya merasa kesulitan untuk berbicara, tetapi instruktur Mali lah yang berbicara lebih dulu. Philip lah yang menembaknya. Philip, keponakanmu. Saudari Li mengerutkan kening. Mengenai hubungan Philip dan Natasha, saudari Li mengetahui dan mengizinkannya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa Philip akan menyakiti putrinya. Ya, instruktur Mali menjawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Suster Li bertanya dengan bingung. Lian berjanji kepada kepala sekolah Sami untuk tidak memberitahu orang lain tentang Leiter, tetapi sekarang situasinya khusus, jadi dia menceritakan kisahnya dengan tepat. Saudari Li, menurutku Philip dipaksa. Dipaksa? Bagaimana kamu mengatakan ini? Lizu bertanya dengan ragu. Ang Li menjawab, saya sudah bertanya kepada dokter. Sekalipun pelurunya meleset 1 cm, Natasha tidak akan terselamatkan. Juga dilihat dari peluru yang tertancap di tulang. Bubuk mesiu dari peluru yang mengenai Natasha berkurang setidaknya sepertiganya, dan kekuatan pelurunya juga sangat berkurang, sehingga Natasha tidak terluka parah. Saudari Li, saya rasa Anda harus tahu bahwa Philip adalah pemenang penghargaan peluru emas. Instruktur Mali, saya sendiri, dan Natasha semuanya terkena pukulan Philip, tapi kami semua masih hidup sekarang. Apakah menurut Anda pemenang Golden Bullet Award akan membuat banyak kesalahan berturut-turut? Bab 220. John dan Ali tiba-tiba sadar. Tidak mungkin pemenang Golden Bullet Award melakukan begitu banyak kesalahan berturut-turut. Satu-satunya alasan Ang Li dan mereka bertiga masih hidup adalah karena Philip sengaja gagal melakukan tembakan. Apalagi tembakan yang mengenai Natasha semakin menggambarkan keakuratan tembakan Philip. Sekalipun ada penyimpangan sedikit pun, Natasha akan mati. Saudari Li juga mengerti. Philip terpaksa menembak, dan dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk membantu Lian dan yang lainnya. Bajingan kecil itu, apapun alasannya, dia memang menembak putriku. Aku harus membuatnya terlihat baik saat aku melihatnya lagi. Saudari Li memarahi dengan suara dingin,
Tetapi amarahnya sudah mereda, dan dia masih berpikir bahwa Lian dan mereka berempat makan malam yang berlimpah. Hari sudah gelap gulita ketika mereka berempat kembali ke sekolah. Lian tidak tidur bersama selama 2 hari 1 malam, dan perkelahian sangat menguras kekuatan fisik dan energinya. Dia sangat lelah setelah memberikan laporan kerja sederhana kepada kepala sekolah Sami. Dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Pintunya tidak terkunci. Lian menemukan pintu asramanya terbuka sedikit, dan dia ingat bahwa dia telah mengunci pintu ketika dia pergi. Seseorang telah berada di sini. Lian mengeluarkan pedang yang dibawanya dengan punggung tangannya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Dia berdiri di dinding dan mengulurkan tangannya yang lain untuk mendorong pintu hingga terbuka. Tidak ada seorang pun di ruangan itu, yang membuat Lian diam-diam merasa lega, tapi dia penasaran siapa yang memasuki kamarnya. Menyalakan lampu, Lian melepas mantelnya dan bersiap untuk beristirahat, tetapi dia melihat ponsel Xiao Guo yang paling populer di atas bantal di samping tempat tidur. Ponsel ini pastinya bukan ditinggalkan oleh seseorang, melainkan sengaja diletakkan di sana. Tepat ketika Lian melihat ponsel ini, teleponnya berdering. Lian merunduk ke sisi jendela, mengulurkan tangannya untuk mengangkat tirai dan melihat keluar. Ini bukan suatu kebetulan, dan aku yakin aku sedang diawasi. Di luar gelap gulita, dan tidak mungkin menemukan di mana petugas pengawas bersembunyi. Retakan. Lian mengulurkan tangan dan mematikan lampu, sehingga dia berada dalam kegelapan dan bisa menjamin keselamatannya semaksimal mungkin. Jika ini bukan lelucon, diawasi berarti ada tahi lalat di sekolah. Ponselnya terus berdering. Lian ragu-ragu sejenak dan berjalan ke ujung tempat tidur. Jika ada penembak yang bersembunyi di luar, jendela adalah posisi menembak terbaik yang dipilih musuh, dan posisi di ujung tempat tidur bisa dihindari. Setelah berdiri diam, Lian menarik spray dan menarik teleponnya. Serangkaian panggilan telepon asing ditampilkan di sana. Lian menekan tombol sambungkan dan menempelkan telepon ke telinganya, tetapi tidak berbicara. Lian. Musuh berbicara lebih dulu dan memanggil nama Lian. Lian yakin dia tidak mengenal pihak lain. Itu adalah suara yang penuh daya tarik namun tanpa emosi pribadi sedikitpun. Dari suaranya, bisa dibayangkan sikap merendahkan orang lain terhadap semua makhluk hidup. Cobra. Lian tidak tahu kenapa dia memanggil nama kode ini. Dia hanya merasa orang yang diajak bicara adalah musuh yang ingin menghancurkan sekolah, Dead. Sepertinya kepala sekolah Semi memperkenalkanku padamu. Sekarang, Lian semakin yakin bahwa ada tahi lalat di sekolah, dan dia berencana menutup telepon dan melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah Sami. Sangat berbahaya bagi mata-mata Dead untuk menyelinap ke dalam kampus. Apa yang kamu inginkan dariku? Lian mencoba yang terbaik untuk tetap tenang untuk menemukan cara menghadapi musuh yang kuat ini. Lian, saya tahu Anda adalah kartu truf di tangan kepala sekolah Semi sekarang, tapi saya masih ingin menyampaikan undangan kepada Anda untuk bergabung dengan kami. Dead sangat lugas. Bergabung denganmu. Beri aku alasan untuk menyetujuimu dulu, kata Lian, mencoba memperdalam pemahamannya tentang Dead melalui dialog. Semakin baik Anda mengenal musuh Anda, semakin mudah bagi Anda untuk menemukan kelemahannya dan memastikan kemenangan Anda. Kalau tidak ikut, Philip akan mati. Jawaban Dead masih sangat lugas, memanfaatkan Philip untuk mengancam Ang Li. Lian mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata seolah dia tidak peduli, apa hubungan hidup dan matinya denganku. Jika aku mengingatnya dengan benar, beberapa jam yang lalu, aku hampir mati di bawah senjatanya, jadi kamu, sebaiknya lakukan sekarang, bunuh saja dia. Benarkah? Dead mengeluarkan serangkaian suara mengejek dan melanjutkan, Liang, menurutmu aku tidak bisa melihat Philip memainkan tipuan kekanak-kanakan seperti itu. Jika dia ingin membunuhmu, kamu dan pria bernama wanita Natasha itu sudah mati. Kelopak mata Lian bergerak-gerak. Dead sebenarnya mengetahui hal ini. Dia menyadari kelemahannya sendiri dan berjalan di depannya. Liang, aku sangat mengagumimu. Kamu memiliki potensi lebih dari Philip. Di dalam dirimu, aku sepertinya melihat diriku sendiri saat itu. Lian tidak menghargainya dan masih sedikit marah. Aku berbeda denganmu. Cek, cek. Dead tertawa aneh, lalu berkata dengan percaya diri, Lian, jangan terlalu sibuk menyangkal dirimu dan menolakku. Aku ingin memberimu hadiah, dan kamu bisa menjawab pertanyaanku nanti. Dead. Teriak Lian, tapi ada sinyal sibuk di telepon. Ketika Lian memutar kembali panggilan tersebut, sebuah suara datang dari telepon yang mengatakan bahwa nomor di ujung sana kosong. Bajingan ini. Lian mengumpat diam-diam, mengira DT berkata ingin memberinya hadiah, dia langsung mendapat firasat buruk. Kepala sekolah Semi harus diberitahu tentang tahi lalat di sekolah. Ang Li tidak peduli jika ada orang bersenjata Dead yang bersembunyi di luar. Kalaupun ada, tidak perlu khawatir saat ini. Dead ingin menjadi salah satu kobra, bukan bunuh diri. Lian mengambil mantelnya dan memakainya, memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, membuka pintu dan berjalan keluar. Boom, boom. Sebuah ledakan besar terdengar tanpa peringatan, dan jendela di belakang Lian langsung pecah. Seluruh bumi berguncang, dan kemudian Lian terlempar ke tanah oleh gelombang besar udara. Ledakan terjadi di sekolah dekat bukit belakang, tempat gudang amunisi sekolah berada. Lian terbaring di tanah dan melihat api melesat ke langit ke arah belakang gunung, dan ledakan kuat berubah menjadi awan jamur. Kado, inikah kado yang ingin DT berikan pada dirinya sendiri? Tanda seru.
Tanda seru. Tanda seru. Lian diam-diam terkejut. Det ingin menghancurkan sekolah penembak jitu, dan meledakkan gudang amunisi tidak diragukan lagi merupakan metode yang paling sederhana, paling kasar, dan efektif. Ledakan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, kurang dari separuh area sekolah penembak jitu hancur akibat ledakan tersebut, dan banyak orang tewas dalam ledakan tersebut tanpa peringatan. Tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Det ingin menghancurkan seluruh sekolah penembak jitu, bukan hanya sebagian saja. Ang Li berjuang untuk bangkit dari tanah, kembali ke asrama, mengeluarkan senapan mesin nagan dari bawah tempat tidur, bergegas keluar kamar dan berlari menuju kantor kepala sekolah Sami sekuat yang dia bisa. Ini belum berakhir. Hantu batin Det pasti masih hidup, dan dia akan terus melakukan penghancuran yang lebih dahsyat. Bersambung.